Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra dari Prodi Manajemen semester 5 Universitas Pancasakti Kampus B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku. Pengertiannya. Analisis bahan baku adalah proses evaluasi dan pengelolaan stok bahan baku yang digunakan dalam produksi, dengan tujuan untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal sekaligus menekan biaya persediaan. Analisis ini biasanya melibatkan metode seperti Economic Order Quantity atau EOQ untuk mengatur jumlah pemesanan bahan baku agar efisien dan menghindari kekosongan stok atau kelebihan persediaan. Selain EOQ, juga digunakan analisis safety stock atau stok pengaman, reorder point atau titik pemesanan ulang, serta total inventory cost atau biaya persediaan total untuk mengoptimalkan pengelolaan bahan baku. Bahan baku dibagi menjadi dua macam, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku atau bahan pokok utama yang secara langsung menjadi bagian dari produk jadi yang dihasilkan dan dapat ditelusuri penggunaannya ke produk tersebut. Contohnya adalah kayu untuk pembuatan kursi atau kulit sapi untuk dompet. Penggunaan bahan baku langsung sangat berpengaruh pada biaya produksi karena jumlahnya sebanding dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung, yaitu bahan yang berperan dalam proses produksi tetapi tidak menjadi bagian langsung dari produk jadi dan tidak bisa ditelusuri langsung ke produk tertentu. Contohnya itu ada cat, paku, lem, atau alat pelindung diri seperti sarung tangan yang digunakan dalam produksi. Bahan ini termasuk dalam biaya overhead produksi karena sifatnya mendukung kelancaran proses produksi tanpa langsung membentuk produk akhir. Perencanaan kebutuhan dan pembelian bahan baku berfungsi untuk 1. Membuat estimasi jumlah bahan baku yang dibutuhkan pada tahun berikutnya. 2. Sebagai pertimbangan pembelian stok bahan baku atau jumlah dan waktu pembeliannya. 3. Mengurangi risiko pembelian berlebih dan kekurangan stok. Selanjutnya, Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ untuk pembelian bahan baku ekonomis adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. EOQ membantu mengatur frekuensi dan kuantitas pemesanan bahan baku sehingga biaya terkait pemesanan dan penyimpanan bahan baku tetap efisien. Ada dua biaya utama dalam EOQ, yaitu 1. Biaya pesan barang atau ordering cost. Biaya yang timbul setiap kali melakukan pemesanan bahan baku, termasuk biaya administrasi, pengiriman, dan penerimaan barang. Biaya ini tetap tidak tergantung pada besar kecilnya jumlah pesanan. Selanjutnya, biaya simpan barang atau carrying cost. Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan bahan baku dalam stok seperti biaya penyimpanan fisik, asuransi, kerusakan, dan biaya modal yang terikat dalam persediaan. Rumus EOQ, yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per C per unit, di mana R adalah total kebutuhan bahan baku dalam periode tertentu, S biaya pemesanan per order, C biaya penyimpanan per unit per periodenya. Di sini sudah saya berikan contoh soal, yaitu PT Berkajaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 2.400 unit. Harga bahan baku per unitnya Rp5.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar Rp1.500. Sedangkan biaya penyimpanannya sebesar Rp20 tiap unitnya. Lead time dibutuhkan selama 8 hari, yaitu dalam 1 tahun sama dengan 360 hari. Dan persediaan minimumnya sejumlah 250 unit. Ditanyakannya itu, berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau EOQ-nya? Yang B, berapa pemakaian selama lead time-nya? Dan yang C, berapa safety stock-nya? Kita langsung saja kita cari yang EOQ-nya dulu.
yaitu rumusnya IOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S per C sama dengan 2 dikali R-nya 2400 dikali S-nya itu 1500 per C20. Dapat dilihat hasilnya yaitu 360.000. Kita akar dari 360.000 yaitu 600 unit. Untuk B pemakaian selama lead time atau reorder point-nya yaitu 8 hari per 360 hari dikali 2400 unit sama dengan 53 unit. Sedangkan safety stock-nya yaitu 250 unit ditambah 53 unit sama dengan 303 unit. Metode penilaian persediaan itu ada 3. Yang pertama, first in, first out atau FIFO. FIFO berarti barang yang pertama kali masuk atau terlebih dahulu dibeli adalah barang yang pertama kali keluar digunakan atau dijual. Metode ini sangat cocok untuk industri dengan barang yang memiliki unsur simpan terbatas seperti makanan dan obat-obatan, karena mengurangi risiko barang kadaluarsa atau rusak. FIFO juga mencerminkan nilai persediaan yang lebih mendekati harga pasar saat ini, dalam kondisi harga yang stabil ataupun menurun. Namun, saat inflasi tinggi, FIFO bisa menyebabkan laba yang dilaporkan lebih tinggi sehingga pajak yang dibayar juga lebih besar. Yang kedua, last in first out atau LIFO. LIFO berarti barang yang terakhir masuk atau terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali keluar digunakan atau dijual. Metode ini berguna dalam kondisi kenaikan barang atau inflasi, karena biaya barang yang baru dibeli akan langsung dihitung sebagai biaya persediaan yang terpakai. Sehingga, laba yang dilaporkan bisa lebih kecil dan beban pajak lebih rendah. Namun, LIFO bisa menyebabkan stok lama tertinggal di gudang, yang beresiko usang atau kadaluarsa dan nilai persediaan di neracanya bisa lebih rendah dibandingkan harga pasar yang sebenarnya. Yang ketiga, stok minimum atau safety stock. Stok minimum adalah jumlah persediaan bahan baku terkecil yang harus tersedia di gudang untuk menghindari kekosongan stok yang dapat mengganggu kelancaran produksi. Stok minimum juga dikenal dengan istilah reorder point, yaitu titik di mana pemesanan bahan baku harus dilakukan agar persediaan baru sampai tepat waktu sebelum stok habis. Faktor yang mempengaruhi penganggaran. Yang pertama ada banyaknya produksi. Jumlah produksi yang direncanakan secara langsung mempengaruhi kebutuhan bahan baku. Jika produksi meningkat, maka anggaran bahan baku juga perlu ditingkatkan sebanding agar proses produksi berjalan lancar. Yang kedua, safety stock. Safety stock perlu diperhitungkan agar risiko kehabisan bahan baku dapat diminimalkan. Besarnya safety stock akan mempengaruhi total anggaran persediaan karena harus mempertimbangkan cadangan bahan baku. Yang ketiga, ada IOQ dan harga bahan baku. IOQ menentukan jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis untuk meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan. Harga bahan baku yang fluktuatif juga mempengaruhi besaran dana yang harus dianggarkan. Yang keempat, ada beban simpan dan kadaluarsa. Biaya penyimpanan termasuk biaya gudang, asuransi, dan kerusakan material bergantung pada berapa lama bahan baku disimpan. Bahan baku dengan durasi kadaluarsa pendek biasanya memerlukan penganggaran yang lebih cermat agar stok tidak kadaluarsa dan merugikan perusahaan. Item-item anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran bahan baku yang digunakan. Kedua, anggaran bahan baku yang dibeli. 3, anggaran persediaan bahan baku. Dan yang terakhir, anggaran bahan baku yang terpakai. Manfaat penganggaran bahan baku menjadi dasar penyusunan anggaran pembelian bahan baku dan biaya bahan baku yang diperlukan selama periode tertentu. 2. Membantu memperkirakan kebutuhan bahan baku secara akurat sesuai dengan rencana produksi, menghindari kekurangan maupun kelebihan stok. Yang ketiga, memberikan data dan informasi yang digunakan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku agar tidak terjadi pemborosan.
Peranan-peranan penganggaran bahan baku sebagai alat perencana yang membantu dalam menentukan jumlah bahan baku yang harus disediakan agar proses produksi tidak terganggu. Meningkatkan koordinasi antar bagian produksi, pembelian, dan keuangan dengan memberikan pedoman jumlah dan waktu pembelian bahan baku. Terakhir, sebagai alat pengendalian untuk memantau realisasi pemakaian bahan baku dan pembelian berdasarkan anggaran yang telah disusun, sehingga terjadi efisiensi dan pengurangan pemborosan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.